Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rise Soccer TV. Ketua Umum PSSI Erick Thohir segera meletakkan jabatan di PSSI dan mengundurkan diri karena beliau telah terang-terangan melanggar statuta PSSI, peraturan yang mendasari bergeraknya sebuah organisasi yang namanya PSSI. Apa itu pelanggaran Erick Thohir? Untuk semua rekan, teman, sahabat, ikuti terus analisis yang menarik dan dalam dari Bung Yes hanya di Rise Soccer TV. Tentu saja, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya ingat tahun 2016, ya ini mungkin juga pengulangan, ketika saya dipercayakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo sebagai salah satu orang yang ikut membantu sebagai supervisi dalam memperbaiki atau mereformasi sepak bola. Hari itu saya dan juga KSP Teten Mas Duki dan juga rekan almarhum dari wartawan Tempo, Torik Hadat, di Bogor dalam pertemuan itu tentang rencana Presiden mau mereformasi total sepak bola Indonesia. Dan beliau, Pak Jokowi, mengatakan kepada saya bahwa tolong mencari sosok calon ketua umum PSSI dari angkatan hijau atau coklat atau juga dari sipil. Tetapi kalau dari sipil tolong non partisan, orang yang tidak terlibat di politik. Itu terus tertanam dalam memori ingatan saya sampai hari ini. Dan ternyata di PSSI justru berbanding terbalik. Dan kita lihat adanya hubungan mesra antara Erick Thohir dan Presiden juga dan Infantino, sehingga seakan-akan semua regulasi yang dipakai oleh PSSI maupun FIFA ditabrak. Dan buktinya sekarang, walaupun Erick Thohir jelas telah terlibat dalam kampanye salah satu paslon Presiden, dan bahkan dalam beberapa hari terakhir kemarin ramai di media sosial memperlihatkan sebuah video di mana Erick Thohir terang-terangan berkampanye dan membawa isu sepak bola dalam kampanye tersebut. Ada kalimatnya yang menarik dari pernyataan di video tersebut oleh Erick Thohir. Antara lain, saya coba mengutip saja. Siapa yang mau sepak bola Indonesia maju? Siapa yang mau sepak bola Indonesia maju? Pilih siapa? Pilih siapa? Itu jelas sekali, ada narasi seperti itu dalam kampanye Erick Thohir untuk salah satu paslon. Bagi saya narasi itu sangat dalam artinya. Jadi kalau tidak paslon tertentu itu menang, berarti sepak bola tidak maju. Atau tanpa Erick Thohir sepak bola kita tidak maju. Ya, sungguh sangat naif ya menurut saya. Nah, hal-hal seperti ini yang harus tidak ada di federasi yang namanya PSSI. Dan Pak Erick, Anda juga mungkin lupa. Ketika Anda berkampanye di bulan Februari awal atau Januari akhir 2023, sebelum maju ke Kongres 16 Februari 2023, ada salah satu narasi Anda yang cukup bagus kalau dijalankan. Bahwa kalau saya ketua umum, saya akan mengikuti rule of the game. Rule of the game. Sungguh menarik memang narasi itu ya. Tetapi dalam perjalanan ternyata Anda melupakan itu, mengabaikan itu. Tidak ada lagi rule of the game atau regulasi statuta PSSI maupun FIFA yang sebagian besar Anda ikuti. Justru sebagian besar Anda ingkari, Anda melawan, Anda tidak mengikutinya. Nah, dalam proses kampanye kemarin, mengapa saya katakan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Erick harus meletakkan jabatan dan mundur dari PSSI. Itu bukan kata saya, itu kata statuta PSSI. Izinkan saya untuk membuka dan membaca kepada kita semua. Dalam bagian umum statuta PSSI, ini tentu edisi 2018 dan masih berlaku.
Pada pasal 4 tentang tujuan dan kegiatan, di huruf F antara lain menyatakan mencegah semua metode atau praktek yang dapat membahayakan integritas pertandingan atau kompetisi atau menyebabkan penyalahgunaan dari sepak bola. Nah, diksi penyalahgunaan dari sepak bola. Jadi Anda telah melanggar di satu poin itu. Yang poin kedua di pasal 5 tentang netralitas dan non-diskriminasi. Pada poin 1 disebut PSSI bersikap netral dalam hal politik dan agama. Ya, saya ulangi, poin 1. PSSI bersikap netral dalam hal politik dan agama. Untuk poin 2, segala bentuk diskriminasi terhadap suatu negara, orang per orang, atau sekelompok orang atas dasar etnis, gender, bahasa, agama, politik, atau alasan lainnya secara tegas dilarang dan dapat dijatuhi hukuman pemberhentian sementara atau pemberhentian. Di pasal ini ada diksi alasan lainnya. Ya, juga ada isu politik. Dapat dijatuhi hukuman pemberhentian sementara atau pemberhentian. Dasar itulah mengapa saya mencoba mengangkat dan menyampaikan kepada kita semua mengapa Erik harus mundur. Kalau Erik tidak mundur, ini merupakan legacy yang buruk di periode kepemimpinannya di PSSI. Kita lihat juga bahwa sepak bola itu harus mengusung marwahnya yang sangat dasar, fair play dan respect. Ketika Erick Thohir dipercaya dan terpilih dalam Kongres Februari 2023 sebagai Ketua Umum PSSI, di sana ada masyarakat sepak bola dari semua berbagai lapisan, agama, ras, politik ikut mendukung Erick Thohir. Tapi sekarang Erik hanya berkampanye untuk sebuah kelompok atau golongan partai politik. Dan secara terang-terangan menyatakan bahwa kalau sepak bola mau maju, pilihlah paslon tertentu. Ini bahaya. Ini bahaya ke depan. Pak Erik, Anda harus ingat, yang mengusung Anda ada di kursi nomor 1 PSSI itu datang dari masyarakat sepak bola yang tidak melihat Anda sebagai orang politik, tetapi melihat Anda sebagai orang sepak bola. Anda harus menghargai ini semua. Ya, Anda harus menghargai ini semua. Lalu di mana juga pernyataan Anda sebelum ini bahwa saya akan mengikuti rule of the game? Boleh saya bertanya Pak Erik, rule of the game yang mana yang Anda akan ikuti? Rule of the game yang menguntungkan Anda atau untuk menguntungkan sepak bola? Menguntungkan pelaku-pelaku sepak bola, menguntungkan masyarakat sepak bola? Anda harus menjawab ini. Dan saran saya, sebagai seorang intelektual, sebagai tokoh nasional, Anda harus bersikap gentle, bersikap jantan, bersikap sportif, mundur dari Ketua Umum PSSI, dan percayakan kursi kepemimpinan kepada orang lain. Dan tidak itu saja, Anda harus meminta maaf kepada masyarakat sepak bola karena sebuah kesalahan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Ketika Anda akan ada di PSSI saat ini sebagai pimpinan, karena Anda terang-terang telah melanggar statuta PSSI. Ingat, bola itu bulat. Giring terus.